Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk kalian semua. Ya, saya doakan sukses selalu dan dilancarkan rezekinya di tahun 2024 ini. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah support ya Jurnal Trading ID selama 2023. Dan pada tahun 2024 ini, Jurnal Trading ID akan terus berusaha menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan menyediakan ya analisa dan juga informasi yang lebih banyak lagi ya dari tahun 2023 kemarin gitu. Oke, kita akan masuk lagi ke analisa pertama kita ya, dan utama kita di sini yaitu adalah XAUUSD atau gold ya ini sendiri gitu. Oke, jadi kita akan buat dulu video untuk outlook selama 1 minggu ya, atau lebih tepatnya ini sampai hari Jumat ya. Kita akan lihat secara bigger time frame. Lalu kita juga akan membahas beberapa ekonomi deh, data ekonomi di minggu ini gitu. Kita juga akan bahas mengenai XAUUSD di chart monthly ya. Kemudian dari chart weekly juga akan kita bahas, lalu kita juga akan membahas dari chart daily ya, dan kita terakhir itu akan membahas mengenai chart intraday ya, trading atau mapping dari 1 jam ini sendiri gitu teman-teman. Lalu kita juga akan membahas mengenai DXY ya, karena kenapa kita mau bahas mengenai DXY juga, karena kita akan membahas cut rate yang ada di sini. Ini sudah saya bagikan juga di channel premium ya, jadi kalian juga bisa cek infonya. Sudah saya sertakan juga source-nya ya dari Charlie Bilello gitu. Oke, kemudian kita mau lihat dulu ya untuk yang pertama, yaitu adalah monthly time frame ya. Oke, kalau untuk yang monthly time frame ini kalau saya perhatikan memang sudah kurang lebih 3 bulan ya. Gold ini close di atas 2000 ya untuk monthly time frame-nya. Dan ini untuk pertama kalinya kalau kita perhatikan gold itu close di bulan November ya untuk angka 2000, kemudian Desember juga dia close di atas 2000-an, dan Januari ini untuk sejarah nih pertama kali gold itu open di angka 2000 teman-teman, yang artinya gold ini masih ada potensi untuk menunjukkan kenaikan ke atas lagi ya. Seperti kalau kalian masih ingat, sebenarnya saya pernah bahas juga ya, selama gold bertahan di atas 2000 ya, kita masih bisa ada potensi untuk melihat all time high lagi untuk gold ini sendiri di tahun 2024 ini gitu. Lalu kalau kita perhatikan secara monthly candle ya, di sini monthly candlenya ini masih bullish ya, bahkan kalau kita perhatikan ini masih dijaga dengan baik bullishnya untuk bullish engulfing. Lalu ini bullish candle, ini bullish candle ya, ini bullish candle, dan ini berusaha pembukaannya nih, ini masih bullish juga gitu. Nah, kalau misalkan gold ini mau retrace terlebih dahulu ya, kalau kita perhatikan dari garis orange yang ada di sini, ini potensi dia retrace tuh paling ke 1990 gitu teman-teman ya, karena ini kan dia breakout ya, breakout dari 1990-nya gitu. Dari retrace dulu ya, dari sini baru dia di sini decision nih, dia mau lanjut atau enggak gitu. Soalnya 1990 ini itu adalah kunci dari kenaikan gold ini sendiri. Selama overall ya, selama dia bertahan di atas 1990, artinya secara technical analysis ya atau TA, itu gold masih uptrend dan potensi masuk ke 2042 lagi ya tertingginya, atau 2148. Nah, kalau untuk height-nya ini tergantung dari broker yang kalian pakai, karena ada beberapa broker yang memang ada di 142 atau 148, atau bahkan kemarin saya cek itu ada yang di 150 untuk height-nya dia sendiri gitu. Nah, karena ini kan spike ya, jam 6 apa jam 7 pagi gitu nih spike-nya gitu. Oke. Jadi secara monthly ya, ini gold ini masih bullish ya movementnya. Oke, di sini kalau kita lihat masih bullish movementnya untuk monthly secara time frame besar. Paling kalau koreksi pun itu terjadi di time frame yang kecil gitu teman-teman, kecuali monthly-nya itu bisa close kembali di bawah 1990 ya, baru gold ini mulai masuk kembali dan coba untuk retest kembali ke area 1900 ya, 1900 sampai kurang lebih 1850-an ya di sini teman-teman gitu. Oke, di sini 1850-an. Oke, jadi gitu.
Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini untuk monthly. Nah, ini kemudian kalau kita lihat lagi, ini kan dia juga break ya, break dari apa ya, height-nya si monthly ini yang sudah ketahan dari 2020. Kalau kita perhatikan di sini ya, itu udah di break 2022 ya. Kemudian ini 2023 itu di break sama dia di akhir tahun gitu, di akhir tahun 2023. Jadi potensi up-nya itu masih ada untuk time frame besar, tapi time frame kecilnya itu masih butuh untuk koreksi terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah, terus kalau kita perhatikan lagi ya, untuk kenaikan gold ini kalau kita lihat di time frame weekly ya, nah ini kalau kita lihat di time frame weekly ini juga masih ditunjang di trend line ya. Jadi kalau kita perhatikan trend line-nya ini udah dari tahun 2018 ya, untuk gold sendiri terjadi dari tahun 2018 ya. Jadi kalau pembentukan trend line itu kita butuh dua height atau low-nya itu lebih dahulu. Kalau untuk uptrend berarti kita butuh dua low ya. Nah, di sini ada low pertama, ini low yang kedua, kita ambil, tarik, dan ini masih di retest ya. Dia sempat breakout di akhir 2022, ternyata dia pas di awal 2023 dia naik lagi ke atas gitu teman-teman. Dan masih bertahan hingga 2024 ini gitu. Ya, jadi ini adalah time frame weekly. Kalau kita lihat ya, ini kita ambil secara overall keseluruhan ya untuk goldnya ini sendiri. Jadi dia masih uptrend untuk weekly time frame-nya itu mulai dari tahun 2018 akhir gitu teman-teman. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ya untuk chart weekly-nya saat ini kan tetap ya di 2050 ini untuk penentuan gitu. Jadi 2050 ini selama gold bertahan di atas 2050 ya. Kalau kita perhatikan di sini nih di weekly ya kan, kalau tadi monthly itu kuncinya ada di 1990. Nah, kalau untuk yang weekly ini kuncinya itu ada di 2050 gitu. Jadi selama untuk minggu ini dia bisa bertahan di atas 2050 ya untuk gold ini, berarti dia masih potensi untuk masuk dan retest kembali ke 2133. Nah, ini ada lagi nih lebih rendah ya kan. Sana ini beda broker. Ini kita pakai 8 cap gitu. Ya, ini kita pakai 8 cap. Nah, kalau yang satu lagi yang di sini itu kita pakai Pepperstone gitu. Nah, ini Pepperstone height-nya di 142. Kalau 8 cap itu di 133. Ya, intinya dia retest kembali ke height yang kemarin ya. Tahun kemarin punya height nih. Ya, di tanggal 4 Desember punya gitu di awal bulan gitu. Entah itu di 140 ya, 133 atau di 148 ya gitu. Nah, ini dia masih ada potensi untuk naik, untuk retest kembali ke height yang di sini gitu teman-teman. Kecuali ya minggu ini dia bisa closing di bawah 2050 ya. Artinya dia ada potensi baru dia untuk melanjutkan turunnya lagi ya, kurang lebih ke angka mendekatin 2000-an. Ya, kurang lebih di 2000 di sini ya, 2000-an, karena ini adalah area support weekly-nya. Dan terdekatnya itu nanti kita akan coba cek di daily time frame gitu. Tapi kalau kita mau bahas weekly-nya dulu biar nggak bercampur gitu ya teman-teman ya. Jadi di 2000 ya, 2000 sampai kurang lebih 2000 ini ya. Nah, 2000 sampai kalau next-nya itu ada di kurang lebih di level harga 1974 ya, 74 atau 75. Nah, ini next-nya dia. Nah, ini adalah area range dari si area weekly untuk gold itu sendiri ya. Begitu dia close di bawah 2050, artinya gold itu potensi kembali untuk ngambil ya 1997 sampai 1975 ya, seperti yang ini. Kalau kita lihat nih candle-candlenya. Nah, ini juga jadi area resisten untuk gold di weekly-nya itu sendiri gitu. Oke. Nah, ini nanti berarti untuk minggu ini ya kita fokusnya itu di 2050. Berarti kalau 2050 ke atas kita masih coba cari area buy ya, begitu dia ada koreksi penurunan ya. Atau kita juga nggak menutup kemungkinan nih untuk nyari area sell gitu. Sellnya di mana? Nah, kalau kita perhatikan di sini di weekly-nya ya, itu kita bisa pantau di 2087 ya, 2087-an di sini, karena ini ada height-nya juga ya. Pertama itu di 25 Desember punya height atau minggu kemarin. Lalu kita coba bisa lihat juga di 2073 ini untuk scalping aja ya.
scalping sell itu 2074 atau 2073 dan 2087 gitu. Berarti di atas 2087 ya baru kita cari buy dengan target di height yang kemarin kurang lebih di 2133 atau 2048 gitu teman-teman. Oke. Kemudian kita lihat lagi ini untuk weekly ya. Jadi secara overall untuk weekly juga masih uptrend ya. Lalu kita mau lihat lagi nih untuk si bagian daily-nya. Nah, untuk daily ini kalau kita perhatikan, kita kemarin itu tahun kemarin ya, lebih tepatnya di bulan Desember kita ada gambar trendline, bukan trendline tapi Fibo kalau kalian masih ingat ya. Fibo ini kita tarik dari bawah ya, dari angka 1811 ke 2142 ini tingginya gitu. Ini kalau di broker Clipperstone ya gitu. Lalu kalau kita perhatikan juga gold ini berhasil pullback setelah dia menyentuh 142 ini ya. Dia pullback di angka area golden ratio yaitu di 1977 di sini, dan saat ini masih bertahan di angka tertinggi yaitu di 2067 atau 2068. Ya, jadi opening market di awal tahun ini tuh dia bullish, dia di open dengan candle hijau gitu teman-teman. Oke, kalau kita lihat artinya si gold ini secara struktur harga ya, kalau kita urutkan dari monthly ya, terus weekly, terus dari daily-nya itu masih uptrend untuk gold ini sendiri. Nah, kira-kira gold ini ada potensi untuk downtrend nggak sih, atau untuk turun terlebih dahulu ya? Nah, ini kita akan lihat lagi nih gitu. Kita akan lihat karena untuk minggu ini setahu saya ini ada FOMC teman-teman gitu. Untuk minggu ini ya, jadi di awal tahun kita sudah disambut oleh FOMC ya. Oh, ini dia di tanggal 4 Januari 2024 teman-teman. Nah, ini ada FOMC meeting. Nah, ini FOMC yang pertama, ini akan jadi penentu nih, apakah gold akan melanjutkan kenaikannya atau ya dia lanjut untuk koreksi ke bawah gitu teman-teman. Ya, ini kita awal tahun dari sambut FOMC, jadi must be careful ya untuk di bagian awal minggu ini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk gold sendiri ya, ini kita mau ambil yang yang intraday level. Nah, ini untuk intraday kita pakai yang 1 jam. Oke. Jadi kalau untuk intraday ini yang 1 jam, kita juga lihat bahwa setelah dia spike cukup panjang, jadi ini kalau kita lihat nih, kan dia konsolidasi ya, kemudian dia spike naik tinggi kurang lebih dari 1900 ya, atau 1988 ya, atau lebih tepatnya 1986. Dia naik, dia spike sampai kurang lebih ke 2045 gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini spike yang cukup tinggi. Lalu kalau saat ini pun di area sideways atau candle kecil-kecilnya dia ini, small movementnya dia nih, itu masih uptrend gitu untuk gold itu sendiri gitu teman-teman. Ya, ini masih uptrend. Cuma di sini ada saya tandain ya, mulai dari area 2068 sampai 2073 ya. Kalau kita perhatikan ini terjadi multiple rejection oleh si gold ini sendiri gitu ya. Jadi ini area yang masih bisa lah kita manfaatkan ya untuk looking short sell atau scalping sell di area ini sampai 73 gitu. Kalau saya sih ngambil spike yang ini ya, jadi 73 ke 75 biasanya gitu, untuk SL di atas 75 gitu. Tapi let's see, karena ini masih belum ada konfirmasi sama sekali dari marketnya sendiri ya, karena marketnya juga kalau kita perhatikan dari candle terakhir ini ya, susunannya itu masih bullish gitu, dan ini masih potensi dia untuk break dari 73 gitu teman-teman. Lalu next untuk bagian selanjutnya ya, untuk selling point selanjutnya itu kalian bisa coba pantau di 2085 sampai 2088 ya, di bagian sini. Ini kecil nih gitu areanya gitu kan. Dia juga areanya kecil, tapi ini kurang lebih 50 pips kalau yang ini ya. Kalau yang ini kurang lebih 30 pips untuk range ya gitu. Ya 2085 sampai 2088 ini bisa kalian pantau juga ya. Karena ini adalah height yang hari kemarin gitu, atau height sebelum dia tutup tahun 2023 gitu. Jadi masih bisa kita manfaatkan juga kalau misalkan ada konfirmasi dari si gold ini sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan anggap
oh harga gold ini sudah tinggi ya, yang artinya dia akan segera turun ya, karena di dalam market itu sejatinya tidak ada harga yang terlalu tinggi dan tidak ada harga yang terlalu rendah gitu. Jadi kalau kita pikir sudah tinggi, market akan menaikkan lebih tinggi lagi dari sebelumnya gitu teman-teman. Jadi harus tetap waspada kalau kalian mau trading ya gitu ya. Ini ya seperti yang saya bilang, ini belum ada konfirmasi dia untuk turun gitu, masih posisinya itu susunan candle masih uptrend, masih bullish. Walaupun kalau kita lihat ya di sini dia itu susunan candlenya atau struktur harga itu sudah turun ya, makanya yang paling bisa kita manfaatkan atau potensi yaitu kurang lebih di height yang ini aja gitu. Kita ambil aman aja gitu ya, di 70 sampai 75 gitu, jangan di 68 atau 69 ini gitu. Atau kalau mau ambil bagusnya itu di 73 sampai 75an gitu, karena ini kan sorry bentar ya, mana ya, oh ini. Nah ini kan swing height ya, swing low, swing height, swing low, swing height ya, ini swing low gitu. Jadi swing low yang ini, swing height-nya yang ini gitu. Jadi ini swing height terakhir yang posisinya untuk uptrend, untuk downtrend sorry gitu. Makanya dari awal mula di 2070 ya sampai 73 ini bisa jadi range entry sell kita. Tapi ini masih butuh konfirmasi lagi ya teman-teman ya gitu untuk hari ini. Kalau untuk selling point yang lebih kuat ya, kalau kalian tanya maksudnya untuk lebih amannya di mana sih? Aman ya dalam artian berarti masih ada resiko juga gitu, hanya saja lebih aman, resikonya lebih kecil gitu ya. Kalau kalian mau amannya maka kita bisa tunggu dia break dari 2060 ya, karena ini dia break trend line ya, dia break trend line. Kemudian dengan target selling point kita tunggu dia tuh retest lagi ya, retest lagi, walaupun dia balik lagi ke 70 ya atau balik lagi ke 68 ini ya, setidaknya kan dia itu sudah break dari trend line-nya dia gitu, udah nggak di atas trend line tapi di bawah trend line gitu. Jadi beda case nih ceritanya gitu ya. Itu kita bisa ambil selling point dengan target di 2050 ya sampai 2045 gitu, atau worst case nya itu kita bisa dapat ya jackpot ke 2030-an gitu teman-teman ya. Itu kalau kita mau lebih bersabar untuk sell, tunggu dia break dari trend line si gold ini sendiri, karena trend line ini udah dipertahankan kurang lebih dari tanggal berapa ini kalau kita lihat ya, ini sudah dari tanggal 16 ya, 16 terbentuknya itu di tanggal 19 gitu. Jadi ini udah selama 1 minggu ini ya, selama setengah bulan dari Desember ini dia mempertahankan trendline uptrendnya si gold ini sendiri gitu. Oke. Nah kemudian kalau untuk buy point, nah kalau untuk buy memang bagusnya ya, kalau untuk buy ini dia break dari 2000 berapa 2075 gitu, 2075 ke atas ya, break height ini. Begitu dia retest ada potensi atau ada konfirmasi untuk ke buy, ini bisa jadi buy point kita dengan target di mana di 2085 sampai 2088 gitu teman-teman ya. Itu ya, itu untuk buy point. Nah kemudian ini udah ya, jadi untuk daily-nya udah. Nah kita mau bahas dari bagian pivot level. Nah ini pivot level. Nah jadi mohon maaf nih agak panjang videonya karena kita sudah lama nge-update ya, jadi kita mau agak sedikit berbincang-bincang untuk hari ini di video gold ini. Untuk pertama kalinya kita update di 2024. Nah ini untuk gold ya, pembukaan dia di atas pivot level ya, jadi ini pivot levelnya. Nah ini pivot level dari 2063 sampai 2066 ya untuk area pivot levelnya. Kemudian R1 nya itu tepat di 2072, R2 nya itu ada di 2081 ya, kemudian R3 itu ada di 2089 gitu. Tapi saya mau ambil tengah-tengah aja gitu kalau untuk next sell point-nya gitu. Nah next sell point saya nanti ada di 2085 sampai 2088 lah, kita ambil sampai R3 nya ya di sini gitu, atau resisten 3 nya gitu. Kalau R1 di sini ya 72 nih, bertepatan dengan area selling point pertama kita ya, tapi ini belum ada konfirmasi. Lalu kalau kita lihat lagi ya, ini kan ada pivot level. Nah ini pivot level ini di kurang lebih di 2065 gitu. Nah kalau berdasarkan pivot level
kalau kita mau nge-sell itu memang much better di bawah 2065 gitu. Tapi kalau untuk amannya saya ambil langsung di bawah 2060 gitu. Kenapa? Karena kalau 2065 ini dia masih bertahan di atas trendline si gold ini sendiri gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan udah di bawah 2060 ya, ini artinya dia sudah break trendline nih ya. Walaupun dia retest ke area pivotnya di 65 atau 68, tapi posisinya adalah dia berada di bawah trendline gitu. Jadi kita lebih safety lah untuk pensel gitu teman-teman, ketimbang pada saat dia masih berada di atas trendline level ini gitu. Boleh sell, cuma bisa paling scalping aja gitu, 15 pip, 20 pip ya. Belum bisa sampai yang ratusan pip atau 50 pip ke atas tuh masih agak riskan gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah break struktur high time frame nya itu turun ya, sudah break struktur naiknya high time frame, itu berarti kita bisa dapat tuh ratusan pip atau jackpot ya di atas 50 pip gitu. Oke, nah kemudian kita mau bahas juga nih. Nah, kita mau bahas juga untuk newsnya ya. Jadi kalau untuk yang minggu ini itu di tanggal 2 ya, hari ini itu ada S&P Global US Manufacturing ya, PMI bulan Desember punya. Ini di jam 21.45 ya, hampir jam 10-an, itu ada di 49.4 ke 48.2. Dan kalau kita lihat dari hasil previous dan forecast memang negatif untuk DXY ya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi untuk yang tanggal 3 itu ada ISM Manufacturing PMI ya, terus ada job opening ya, itu di jam 10 malam ini USD. Nah ini kalau kita perhatikan juga dari 46.7 ke 47.1. Nah ini bagus, ini positif. Nah kemudian ini kalau yang price ya, manufacturing price indexnya yang Desember ini justru negatif untuk DXY, jadi ini mix ya. Nah kemudian untuk job opening yaitu dari 8733 ke 850 ya, 8850 ini positif. Jadi ini overall kalau kita perhatikan memang positif untuk DXY gitu. Nah kemudian ini ada FOMC meeting gitu. FOMC meeting itu di jam 2 pagi ya, jam 2 pagi, artinya perpindahan dari tanggal 3 ke tanggal 4. Ini ada FOMC meeting minutes ya. Lalu ada ADP non-farm payroll, ADP non-farm employment ya. Kalau kita perhatikan dari 103 ya ke 113 berarti ini positif untuk DXY. Ini jam 20.15 ya. Lalu ini jobless claim ya, ini news mingguan ya seperti biasa, ini 2018 ke 2015 ini negatif untuk DXY. Lalu untuk S&P Global Service ini dari 50.8 ke 51.3 ini positif gitu. Crude oil, nah ini belum ada nih ya, tapi kalau kita lihat memang crude oil harganya sudah cukup rendah, dan bulan Januari ini juga Pertamina sudah mengumumkan harga baru ya BBM-nya dari untuk yang Pertamax itu dari 13.350 turun ke 12.950 gitu. Jadi memang sudah semestinya sih harga turun ya, karena kan harga oil atau minyak dunia, minyak mentahnya kan turun juga gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di sini untuk hari Jumat ya, itu average hours earning ya, terus ada NFP. Nah payrolls-nya itu di sini dari Jumat. Oke, kalau kita lihat memang cukup jelek ya, cukup negatif untuk DXY ya, dari 199 ke 163. Dan untuk pendapatan per jam ya per karyawan itu dari 0,4 turun ke 0,3 gitu, ini juga negatif. Lalu untuk unemployment rate atau pengangguran, tingkat pengangguran sini naik ya dari 3,7 ke 3,8. Dan untuk ISM manufacturing ini yang jam 10 ya, itu kalau kita perhatikan dari 52.7 ke 5.6 ini juga negatif, walaupun hanya selisih 0,1 poin aja ya. Nah ini untuk yang manufacturingnya itu belum ada forecastnya gitu. Jadi overall untuk hari Jumat ini negatif untuk DXY ya, tapi let's see lah bagaimana ya. Saya penentunya juga nanti ada di ADP. Kalau kita lihat dari ADP-nya ini bagus ya, harusnya NFP-nya juga bagus gitu. Overall datanya begitu. Karena ini ADP juga bisa jadikan patokan atau contekan untuk NFP ini sendiri gitu.
Ya, jadi let's see aja nanti hasil IDP gimana, baru kita bisa punya pandangan lebih mengenai si NFT ini sendiri gitu. Oke. Lalu kita juga mau lihat ya, di sini ada dari Charlie Bilello ya, postingannya di X ya atau Twitter. Nah, ini Fed is projecting 3 rate cuts in 2024 gitu ya, atau ada prediksi lah 3 kali rate cut atau penurunan suku bunga di tahun 2024 ini gitu. Nah, ini kalau dia prediksi sih, kalau di sini dia lihat ya, dia bilang itu di Maret, bulan Maret, terus bulan Mei, Juni, Juli, September, Desember gitu. Ini adalah bulan-bulan yang diprediksi oleh si Charlie Bilello ini ya, bahwa Fed ini akan menurunkan suku bunga gitu. Dari 5,25 ya turun ke 5, terus dari 5% turun ke 4,75. Lalu untuk yang pertama itu terus untuk Juni dari 4,75 turun ke 4,5 gitu, sampai terendahnya itu di 3,75 untuk rate cut-nya atau suku bunga dari si Amerika itu sendiri gitu teman-teman. Jadi dengan target kurang lebih nanti di bulan Desember itu 2025 ya, itu kurang lebih di 3,08 gitu untuk suku bunga dari si Amerika itu sendiri. Jadi ini expectation ya, masih ekspektasi market atau analisanya dia secara pribadi gitu ya. Tapi let's see lah bagaimana ya, biasanya mereka orang ini sudah punya datanya juga, jadi baru mereka sampaikan ke publik ya, berdasarkan dengan apa yang mereka anggap atau mereka pelajarin ya dari data tersebut gitu. Jadi untuk jelasnya tetap kita butuh tunggu Fed untuk berbicara pada saat FOMC selama 2024 ini gitu. Dan besok pun ya di tanggal 4 itu FOMC cukup penting ya untuk membahas kapan sih Fed akan mulai menurunkan suku bunga kembali gitu. Apakah akan terjadi beneran di bulan Maret ya, makanya memang kalau memang betul ya dia menurunkan suku bunga, maka dampaknya adalah negatif untuk DXY ya, karena kan secara logika pada saat Fed menaikkan suku bunga itu dampaknya apa? Positif untuk DXY dan juga deposito di Amerika gitu. Tapi kalau begitu dia cut, artinya dia berdampak negatif untuk DXY dan juga akan berdampak negatif juga ke obligasi ataupun deposito di Amerika itu sendiri. Nanti uangnya lari kemana? Uangnya itu nanti akan lari ke gold ya, saham dan juga Bitcoin gitu. Jadi antara 3 instrumen inilah yang akan jadi pilihan mereka orang untuk menyimpan atau menggantikan si indeks dolar ini sendiri gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga dari si indeks dolar ini ya, itu dia masih dalam posisi downtrend ya, dimana dia turun dari level harga 107.33 ya di sini ke level terendahnya itu saat ini di 100.85 gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita coba tarik garis Fibo retracement ya, itu kita akan menemukan bahwa untuk area retracement itu ada di 50,61.8, kurang lebih di level harga 103.9 sampai 104.7 gitu. Jadi ini adalah area golden ratio retracement untuk si USD ini sendiri. Nah, perlu kita perhatikan itu adalah level harga 23.6 sama 38.2 kalau dari Fibo gitu. Artinya dari level harga 102.22 sampai 103.198 ya, ini adalah level area resisten ya terdekat untuk DXY ini sendiri gitu. Artinya kita bisa coba lihat nih, kalau DXY ada potensi retrace ya ke bawah ya dari retracement atau area resisten yang sudah ditentukan dari Fibo 23.6 sampai 50% ini gitu teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan di angka 100.8 ini adalah area support yang memang cukup kuat untuk DXY ini sendiri ya. Sudah beberapa kali dia terjadi rejection, lalu dia kembali naik lagi ke 103.98 gitu. Jadi dia udah masuk ke sini, naik lagi, ini masuk juga naik lagi. Nah, ini juga dia masuk terus naik lagi. Nah, ini ada potensi nih ya. Apakah dia akan masuk ke sini? Ya, ini kan dia masuk ke 100.8 ya. Apakah dia akan naik kembali atau tidak? Ini masih jadi misteri gitu untuk market. Tapi let's see aja. Kalau memang betul dia masih mau melanjutkan kenaikan, maka dia bisa naik kembali ke angka 104.7 atau bahkan break dari 104.7 dengan target tertinggi di 107.3 kembali gitu. Tapi kalau misalkan si DXY ini ya
secara sentimen sudah melemah dan nanti pada tanggal 4 ya Januari itu ada dari meeting FOMC-nya memang kurang memuaskan ya, maka DXY ini akan potensi retrace di antara level 38.2 atau 23.6 ini teman-teman, dengan target harga penurunannya itu dia bisa break dari 100.8 lalu turun ke 99.3 ya, 0.73 sampai terendahnya itu worst case nya itu di sini ya, itu di 97.8 gitu teman-teman. Oke, let's see aja bagaimana ya, nanti keputusannya itu ada di FOMC hari Rabu menjelang ke hari Kamis gitu, atau dari tanggal 3 ke tanggal 4 ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu videonya untuk pembahasan DXY dan juga USD yang memang sangat panjang ya menurut saya ini, jadi tidak apa-apa karena sudah lama juga, kita hampir 2 mingguan yang update ya, jadi kita bahas ya, diskusikan ini lebih lanjut lagi nanti di next video update intraday untuk gold ini sendiri gitu. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan sampai jumpa di episode video gold selanjutnya.